Pak Iwan, jangan lupa recording udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-bapak sekalian, kita bisa bertatap layar untuk pertama kalinya setelah berpisah. Kalau saya tuh berarti hampir 2 tahun lah, 2018 akhir. Pak Iwan itu terakhir kopdar di Tangsel itu kapan ya? 2019 awal kalau nggak salah ya. Hampir 2 tahun juga. 18 memang 19 ya. 2019 Februari. 19 ya, 19. Anjar. Ya Bapak-bapak sekalian, rekan-rekan. Jadi ini blessing in disguise juga. Saya sendiri jadi familiar di Zoom dan ternyata bisa menggantikan keakraban yang cost-nya mungkin lebih besar. Ini sangat murah, bahkan gratis. Saya aja ini numpang wifi di pesantren. Jadi subuh-subuh ada tren. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa rutin, simultan, dan sesuai dengan moto Ikatan Alumni, bekerja seperlunya di AMCF. Jadi kalau nggak perlu, jadi bisa berhenti. Tapi kita bersahabat selamanya. Kapanpun, sampai kapanpun, dimanapun kita bekerja. Dan kemarin juga saya baru chat sama Pak Taufik Pramilo, dia itu sekarang koordinator panti. Bulan depan itu katanya Andri sama Pak Kirman mau diaktifkan juga katanya dengan alasan efisiensi. Jadi OB itu cukup Ari, Pak Kirman sama Andri itu nanti juga di off-kan. Cuman Ari doang? Ari, jadi OB 1, Ari, supir sama siapa? Rian ya. Saya personal juga saya sering susah. Kadang sama istri itu dibilang saya tuh susah move on, apa-apa sering kepo terus apa sih yang terjadi di MCF. Kayak mantan terindah gitu. Udah jadi mantan tapi masih aja dikepoin. Ya. Jadi ini kita sharing aja dan apalah yang bisa diambil dari aktivitas sekarang, dan ya mungkin kalau bisa sharing plan ke depan seperti apa, tapi ya nggak terlalu formal banget lah, harapan karir dan lain sebagainya, agar bisa saling sharing lah gitu. Kalau saya belajar dulu tuh di kayak alumni Gontor kan sampai tua-tua gitu, sampai cucu-cucu juga kita saling, misalnya ada yang sakit, saling ngasih donasi misalnya atau apa, itu saya kira positif lah, mudah-mudahan jadi ajang silaturahmi gitu. Dan yang paling penting kalau ada di berbagai kota kan, kalau kita traveling nanti minimal ada lah kan, misalnya ke Malang ada guest house free, kan, nanti ke Padang ada apa. Ya, kita mulai saja lah. Monggo Pak Iwan mungkin bisa mulai sharing aktivitas hari ini. Dari senior dulu lah. Dari senior dulu. Oh iya, yang paling lama di AMCF ya. Pak Anjar. Dari pembina, dari Dewan Pembina dulu. Oh, Panjar. 10 tahun. Silakan Pak Anjar. Alumni. Sekarang di deputi apa? Di dirjen apa? Ya, sekarang di Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat di bidang kedaruratan, Pak Imam. Ya, aktivitas sekarang sih paling pas lagi ada bencana turun ke lapangan. Biasanya ke beberapa kota penugasan. Ya, hikmahnya alhamdulillah ngerasain lah yang koordinator dulu rasain. Iya. Balas itu dendam ceritanya. Komentar pertama ya. Pak Anjar dikit-dikit sekarang udah kayak direktur dulu ya. Pak Anjar. Ya.
Sekarang Facebooknya udah ada fungsinya sekarang ya. Jadi Alhamdulillah. sarapan di kota Alhamdulillah. mana, Tambah gitu chatnya. sarapan di kota mana, makan siang di kota mana gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Ya paling sibukan itu. Terus sekarang lagi WFO jadi lebih banyak di rumah sih. Karena kan Berarti bukan yang turun pas waktu bencana ya, sebelum bencana gitu ya. enggak, kalau saya pas bencana, Pasca. pada saat bencana. Pada saat bencana Pak Yusuf. Tapi kok belum ke sana-sana? Kan udah ada tim yang ke sana Pak Yusuf. Jadi Oh, ada saya tim. standby buat lokasi yang lain. Ya mudah-mudahan nggak ada bencana lah. Kita sih harapannya kalau buat kita malah nggak ada bencana, biar standby aja di kantor. Iya. Bisnis gimana Pak Anjar? Bisnisnya, laundrynya? Alhamdulillah, sekarang lagi mulai ngerintis laundry kiloan. Pak Imam, Pak Yusuf, Pak Iwan doain ya. Allah. Di Tangerang apa di mana? Di Tangerang Pak Yusuf, di rumah. Pondok Aren apa di rumah ya? Dulu siapa yang pernah ke rumah ya waktu pas takziah ya? Pak Imam ikut ya? Saya. Iya, Pak, itu rumah mertua ya? Dekat situ, Iya, dekat situ. Orang Iya. tua. Yang di Pondok Aren orang tua kan? Iya, Pondok Aren orang tua, ini rumah mertua. Ya, alhamdulillah walaupun saingan banyak tetap alhamdulillah ada aja sih. Rezeki mah nggak tuker ya. Alhamdulillah. Itu franchise apa sendiri, Pak? Kenapa Yusuf? Franchise apa sendiri? Sendiri Pak Yusuf. Oh. Ya, cukup sih. Anak-anak gimana? Alhamdulillah udah pada gede-gede Pak Imam. Yang satu pertama kelas 5. Yang kedua kelas 1 SD. Waduh. ada rencana nambah? Nambah apa ini dulu? Nambah anak dari istri ke berapa gitu? Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Jawa Timur gabung. Oh, Wih. siap. Pak Juta. Siap. Ahlan Luar wa sahlan. biasa. Ahlan. Gimana kabar semua? Sehat walafiat ya? Alhamdulillah Pak Juta. Katanya lagi ngajar Pak Juta. Kultum. Enggak, lagi mau nyuci piring ini. Kirain aneh lagi ngajar antum pagi-pagi ngasih kultum apa gitu. Lagi mau nyuci piring ini, sambil nyuci piring. Lanjut. Siap, lanjut. Ya, kalau dari saya cukup sih, Pak Imam, Pak Yusuf, Pak Iwan. Oke lah. Oke. Lanjut. Satu lagi pertanyaan penting Pak Anjar untuk yang lain juga. Selain pesangon nih, apa yang bisa bekal dari AMCF selama di AMCF itu yang berguna bagi kehidupan sekarang? Selain pesangon ya. Kan apa yang bisa ada ini kan Pak Imam? Apa namanya itu? Yang Bang Mamalat itu. Lupa lagi. Tabungan pensiun ya? Hah? Lupa. Pokoknya Enggak, maksudnya tabungan. Lupa. Enggak, kayak apa istilahnya tuh nilai-nilai yang bisa didapat, apa pengalaman gitu. Ada nggak yang bisa diambil? Apa satu gitu aja? Ada lah. Kalau misalnya dulu biasanya AMCF apa Islami banget kan. Nah sekarang coba mewarnai lah. Walaupun belum berhasil. Kultum. Oh, bukan kebiasaan 5 salam ya? Enggak, ya minimal ngajak sholat lah. Oh iya. Oh, betul. Kalau BNPB kan salamnya 6 salam atau berapa salam tuh? Kan di sana agak-agak susah kalau ayo sholat masih. Begitu. Jadi kalau taklim ba'da zuhur gitu ngundang Ustaz Diaman belum bisa ya? Belum potong ini pandemi. Jadi mengundang Ustaz Yaman, Pak Mamang. Iya kan taklim ba'da zuhur di kementerian itu kan. Iya.
waktu sebelum pandemik ada Pak Imam, apa Ada ya? kajian pada zuhur, tapi kepotong pas pandemik jadi nggak ada sama sekali. Udah mulai nyoba aktif sih di DKM kantor kan, tapi ya nggak ada kegiatan. Oke lah, sip. Ya. Matur nuwun Pak Anjar. Monggo Pak. Pak Juta nih Pak termasuk Yusuf. yang lama juga nih Pak Juta. Oh iya Pak Juta nih sebenarnya lebih senior dari senior. Iya. Kan saya sesi kedua. Iya. Nggak apa-apa. Dan berikutnya ya. Iya. Besok dulu, silakan. Monggo Pak Yusuf. Pak Yusuf. Aktivitas hari ini kemudian Aktivitas apa hari ini. keluarga proyeksi ke Baik. depan. Alhamdulillah sekarang aktivitasnya di banyak sih, maksudnya sekarang saya membina sebuah yayasan, namanya Yayasan Nirun Nabi. Masya Allah. Jadi kita programnya itu memberikan pembinaan tahsin dan tahfidz di penjara-penjara. Jadi masuk ke penjara di Gunung Sindur, di Tangerang, di mana Pondok Ungu. Gunung Sindur teroris ya Pak? Gunung Sindur ada 2 kan, lapas narkotik sama Napiter. Oh. Nah, Napiter di situ kita masuk. Ya alhamdulillah sekarang sudah jadi apa namanya, kerjasama dengan BNPT untuk normalisasi teroris gitu. Alhamdulillah berkat AMCF dai-dai yang di daerah juga saya angkatin tuh. Mantap. Saya ajak gabung, ada yang di penjara di Nias, ada yang penjara di Sibolga, ada yang penjara di Pulau Buru, gitu-gitu. Pontianak, Gorontalo, mana lagi tuh? Mantap Ambon. ini AMCF Connection. Iya. Alhamdulillah ya berkat AMCF juga lah. Saya banyak kenalan di daerah, terus mereka bisa jadi Potensi kemudian, juga ya jaringan. Ya itu kemudian juga aktif di Zakatin. Zakatin itu kayak platform kayak kitabisa.com gitu. Iya, kitabisa.com tapi khusus zakat gitu. Nah, khusus zakat sekarang sudah berkembang, ada LAS-nya, ada consulting-nya, ada PT-nya gitu, ada yayasannya. Nah, jadi sama itu juga di daerah-daerah ya dai-dai saya ajakin gabung semua. Suruh gabung jadi relawan gitu Pak Imam. Mantap nih. Itu Pak Sukirman ajak aja Pak. Menghidupkan tunas-tunas. Pak Kirman kan dari dulu, si Andi dulu saya ajain Pak gabung tapi belum ini kali. Andi kemarin sempat mau gabung tapi belum. Mungkin nolnya kurang gitu, Ustaz. Enggak, lebih malah kan kita UMR. Wah, UMR. Maksudnya kan PT, jadi harus sesuai apa namanya? Oh, Zakatin tuh PT, Pak? Hah? Iya PT ya? Iya, jatuhnya PT kayak. Iya, kayak perusahaan PT, digital gitu lah ya. Mitra umat, ya perusahaan digital gitu. Mantap. Hanya ribet dong nanti lapor tahunan ya. Lapor pajak. Kan ya resiko. PT ya? Iya PT. Jadi profit, tapi nanti ada yayasannya juga, ada LAS-nya juga, ada consulting-nya juga. Jadi ngerjain CSR juga, iya. Kayak kita bisa juga kan yayasannya ada. Iya, ngerjain CSR juga, ngerjain apa penyaluran zakat juga, jadi gitu. Kinerja perusahaan sebelum keluarga kan Pak. Dai dapat
beberapa rumah tuh, ada yang beberapa dai dapat rumah, dapat motor, dapat apa namanya, buka puasa, kurban gitu-gitu kemarin. Emang bener sih harus bisa Mantap. mengkontrol gitu. Ya, jadi ya seakan-akan mereka kan setelah dimandirikan kan istilahnya pindah ibu gitu, dari ibunya AMCF pindah ke ibunya yang mana gitu kan. Jadi mereka tetap di daerah itu tetap diperhatikan gitu. Cari orang tua asuh baru ya. Jadi paling gitu Pak Imam. Restorannya gimana Pak Yusuf? Oh iya, Rawamangun. Apanya? Yang di Rawamangun Resto. restoran. Oh, restoran itu juga dari dana CSR Pertamina. Wih. Jadi Pertamina, jadi kita dapat dana CSR, judulnya itu pemberdayaan ekonomi pedagang informal yang terdampak COVID. Programnya setahun kemarin itu. Nah, jadi pedagang-pedagang yang di jalanan itu dipanggil, disewain ruko, disewain tempat yang bagus, disewain gerobak, maksudnya mereka tinggal jualan. Yang tadi jualannya di jalanan mungkin 5.000, terus dinaikin ke resto jadi jualannya 25.000, 30.000 gitu. Ada kafenya juga Ustadz Iwan ini. Ada kafenya juga, ada kopi. Begitu. Mereka nggak nanggung biaya sewa berarti ya? Nggak nanggung? Enggak. Pokoknya tinggal duduk manis aja jualan. Yang penting mereka jualan gitu. Setahun. Jadi ya alhamdulillah ya, namanya juga lagi pandemi ya, kadang rame kadang enggak gitu. AMCF bisa ke Pak Yusuf ikutan CSR Pertamina tuh? Ya iya, maksudnya kan peluang AMCF itu besar sebenarnya, tapi kan mereka mungkin belum Iya. AMCF peluangnya besar. Ya. Ibaratnya gini Pak, lembaga lain aja belum ada produk udah berani jualan gitu loh. Iya, yang dijual belum ada barangnya. Iya, belum ada barangnya ada berani jualan tuh, kayak rumah zakat itu kan yang dijualin produk AMCF semua itu, dai-dai segala macam itu kan mereka. Masa AMCF nggak bisa jualan gitu ya. Mereka aja bisa, cuman masjid rusak dijual, naikkan ke media sosial bisa 300 juta, 500 juta gitu kan. Ya masa AMCF yang punya produk nggak bisa jualan? Yang susah dari AMCF tuh merubah image orang organisasi kaya. Sekarang kan jatuh jauh itu susah. Citra itu di masyarakat bawah tuh AMCF nyari duit di sini gitu kan. Susah. Jangan ngerebut lahan orang lain dong gitu ya. Iya, perlu waktu. AMCF cari uangnya di Dubai aja udah katanya gitu. Keluarga Pak Yusuf, keluarga sekarang di Bojong, di Bogor, udah pindah. Pak siapa? Zahra itu kelas berapa sekarang? Zahra kelas 3. 3 ya. Beda setahun ya sama anak saya. Pak Yusuf tuh 4 apa 5? 4 ya. Oke. Sip lah. Matur nuwun Pak Yusuf. Ayo lanjut. Monggo Pak Iwan. Ana bisa di skip. Lanjut Pak Iwan. Ana bisa di skip dulu nggak Ana? Ini apa namanya? Ini Ana mau beli subskripsi Zoom dulu. Kalau nggak mati ntar. Oke. Skip Pak Juta gimana? Pak Juta mati juga. Mati? Enggak, mikrofonnya. Kita Oke lah, saya ini Pak Iwan sampai jam 7 ini ya? Enggak, gimana? Ini baru mau diperpanjang, sorry. Baru mau disubskripsikan biar agak panjangan gitu. Dulu. Silakan dulu. Pak Juta bisa sharing sesi ini nggak sekarang? Sharing apa tuh? Kerjaan, keluarga, kemudian selama di AMCF gimana? Ya, alhamdulillah masih
merasakan nikmat ya dari MCF. Kemarin mencairkan BPJS. Masya Allah. Wah, pantesan ada nikmat-nikmatnya. Kayaknya lebih hangat. banyak kayaknya. Enggak, itu kan buat 2000 berapa ya? 2019. Saya juga baru dikasih tahu yang akuntannya, Mahat, Pak, ini tuh bisa dicairkan, Pak, gitu. Apa itu? Jam sostek ya? BPJS Ya, BPLK BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan BPJS TK. Iya, jadi akuntannya baru ngomong. Jadi saya kemarin baru mencoba nyairkan ya. Alhamdulillah lah. Meskipun sudah nggak di MCF, tapi masih ada nikmat dari MCF ya. Alhamdulillah. Kalau nikmat non materialnya apa Pak Juta? Lebih pada value ya Pak. Nilai budaya bekerja ya. Nilai budaya kerja itu lebih tertib, lebih rapi gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan organisasi lain gitu, tertib administrasi, tertib dalam bekerja itu kurang. Kalau di MCF ya mungkin karena pengaruh orang luar ya, itu mereka lebih disiplin, terus kemudian high value. Kalau Syekuri itu kan sangat mengapresiasi ya, pekerjaan apa-apa mengapresiasi, pekerjaan jelek juga diapresiasi dengan cara yang lain. Memang kalau orang Indonesia itu kalau kita kerja sama rekan-rekan kita sendiri itu mengapresiasi itu kurang ya. Nyinyirnya lebih dominan ya. Apanya? Nyinyirnya lebih dominan. Iya. Emang keunggulan ya, keunggulan kita pernah bekerja sama foreigner itu, ya itu. Jadi budaya kerjanya beda, jadi sangat positif ya, pengaruhnya itu positif. Dan itu juga, saya kan ada yayasan juga itu yang menjiplak AMCF cara kerjanya. Tapi sekarang juga lagi terdampak pandemi. Jadi biasanya bangun-bangun masjid ini agak mandek ini. Karena donaturnya juga sepi. Itu sih, jadi budaya kerjanya yang harus kita tiru itu. Aktivitas sekarang Pak Juta? Bisnis gimana Pak Juta? Bisnis agak jatuh nih karena sepi. Balik ke bisnis jeruk ini, monggo kalau ada yang mau jeruk. Jeruk Malang ya? Jeruk Malang dong di Jeruk Malang, terus kafenya tutup sudah, kafenya tutup. Karena padat banget di Malang ini kafe ternyata ya. Persaingan ya. Pariwisata, iya. Pariwisata. Jadi yang bertahan itu pandemi. Yang bertahan itu yang modal-modal besar ya, kayak Jack & Co. Terus abnormal ada nggak di Malang? Ada abnormal, itu bertahan. Ada. Ya yang yang punya jaringan nasional. Jadi kalau kafe-kafe kecil yang hanya di Malang saja itu sulit ya bertahan. Sulit bertahan. Pak Juta sekarang ngajar ya di UMM? Belum Pak. Ini kan lagi proses pengusulan itu ke belum. Lagi proses pengusulan ke universitas ya mudah-mudahan. Karena nggak bisa ini. Berarti nanti lancar. Di prodi apa di? Belum ya. Iya. Tapi kalau kartu Muhammadiyahnya udah punya? Alhamdulillah. Udah ada. Soalnya itu wajib itu. Boleh nih kapan-kapan undang Pak Imam nih ya ke kajian daringnya Mahat nih. Ngulas tentang boleh Pak. Bedah buku itu. Iya, bedah buku Israel. Ya, nanti saya kirim Pak bukunya Iwan lah. Ya, Pak Iwan. Berapa gitu. Hah? Apa? Nanti saya kirim bukunya. Kalau bukunya udah ada kan? Udah banyak di Mahat. Udah ya. Udah dikirim dulu. Nanti boleh satu buat door prize ya, nanti dari Malang lah nanti kirimnya. Bisa. Nanti bisa ngundang. Ini masih sekitar 1000-an lagi nih belum kebagiin. Masya Allah. Nanti kalau Pak Imam bisa tentang geopolitik Timur Tengah, Pak Iwan bisa tentang tolabul ilm. Ini kan pembelajar yang sesungguhnya nih Om Iwan ini luar biasa nih.
Aduh. Kita S2 lama banget ini Om Iman. Dalam setahun berapa? 3 S2 ya, magister 3 program. Luar biasa. Itu iseng-iseng. Jadi nantilah sembari ini nih 2 menit. Nanti. Jangan dibuka dulu Om, biar kita penasaran. Iya.